pagi dan salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Reza Subal Sianturi, mahasiswa dari kelas pendidikan ekonomi B angkatan 2023 dengan NIM 723341015. Di sini saya akan menjawab soal yang ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Epi Suryani Harahap, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Pertanyaan yang pertama itu jenis inflasi yang terjadi di Indonesia. Selama tahun 2021 hingga 2022, Indonesia mengalami inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Penyebab utamanya datang dari luar negeri, seperti terganggunya rantai pasok global akibat pandemi COVID-19, naiknya harga komoditas dunia atau misalnya minyak, gas, dan bahan pangan, serta mahalnya ongkos logistik internasional. Biaya impor dan distribusi jadi naik, yang akhirnya bikin harga barang-barang di dalam negeri ikut melonjak. Selain itu, pemerintah juga mengelontarkan stimulus fiskal untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang otomatis menaikkan permintaan domestik. Jadi, ketika permintaan naik tapi pasokan belum stabil, maka harga makin terdorong naik. Jadi, meskipun ada sedikit pengaruh dari sisi permintaan atau demand pull inflation, penyebab utamanya tetap dari sisi biaya produksi. Baik, untuk pertanyaan poin kedua itu dampak inflasi terhadap daya beli dan perekonomian. Inflasi tinggi punya dampak yang cukup berat, terutama membuat daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan energi naik, tapi pendapatan nggak naik secepat itu. Akibatnya masyarakat ini khusus yang berpenghasilan rendah jadi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau daya beli turun, otomatis konsumsi rumah tangga juga menurun. Padahal konsumsi rumah tangga adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi dunia usaha, biaya produksi yang meningkat bikin keuntungan menurun. Akhirnya banyak usaha mudah ekspansi atau malah kurang jumlah karyawan. Kalau inflasi nggak dikendalikan, bisa bikin investor kehilangan kepercayaan dan ekonomi jadi penuh ketidakpastian. Intinya inflasi tinggi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan pertanyaan ketiga itu, alasan target inflasi Bank Indonesia ditentukan 2-4%. Bank Indonesia menetapkan target inflasi sebesar 2-4% karena angka ini dianggap paling ideal untuk menjadi stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kalau inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat anjlok dan ekonomi jadi tidak stabil. Sebaliknya, kalau inflasi terlalu rendah atau malah deflasi, bisa jadi pertanda permintaan lemah dan ekonomi berisiko stagnan. Target 2,4% ini dianggap cukup rendah untuk menjaga harga tetap terjangkau, tapi juga cukup tinggi untuk menunjukkan ekonomi yang masih aktif. Target ini juga penting buat ngasih kepastian bagi pelaku usaha dan investor dalam merencanakan produksi, investasi, dan konsumsi. Jadi kebijakan ini bikin lingkungan ekonomi lebih stabil dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang poin pertama itu mekanisme transmisi kenaikan BI 7 DRR terhadap inflasi. Bank Indonesia menaikkan BI 7 DRR sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi. Secara teori dan praktik, ketika suku bunga acuan naik, maka suku bunga di perbankan atau baik kredit maupun simpanan juga akan ikut naik. Ini adalah bagian dari mekanisme transmisi kebijakan moneter yang bekerja lewat keseluruhan suku bunga. Dengan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih hati-hati dalam menjangkau kredit. Artinya konsumsi dan investasi akan melambat dan inflasi berdampak langsung pada turunnya permintaan agregat. Ketika permintaan dan perekonomian menurun, maka tekanan terhadap harga pun ikut merendah. Inilah yang membuat inflasi bisa kembali ke tingkat yang wajar. Baik, di sini akan masuk ke poin yang kedua, kenaikan suku bunga dan stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu alasan kuat mengapa BI meningkatkan suku bunga pada 2022-2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama karena kebijakan moneter global sedang mengetat khususnya oleh The Fed di Amerika Serikat. Menaiknya suku bunga arus modal global cenderung berpisah ke dolar AS karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada risiko rendah. Kalau BI tidak merespon, maka investor asing akan menarik dana dari Indonesia dan pindah ke aset dolar, menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang jika dibiarkan menyebabkan depresi dan memicu inflasi impor. Dan menaiknya suku bunga BI menjaga agar Indonesia tetap kompetitif di mata investor, sehingga arus modal asing tetap merasa bahkan meningkat. Untuk poin ketiga,
Pertanyaannya, dampak negatif dari kebijakan moneter ketat. Meski kebijakan moneter ketat atau kayak naik turun suku bunga efektif buat lawan inflasi dan stabilkan rupiah, tapi tetap ada dampak negatifnya. Yang pertama itu, suku bunga tinggi bikin pinjaman makin mahal. Jadi masyarakat dan pelaku usaha cenderung mengurangi konsumsi dan investasi. Yang kedua, UMKM menjadi kesulitan dapat pembagian karena bagian tinggi bisa mereka menunda ekspansi dan malah terpaksa PHK. Yang ketiga, sektor yang tergantung sama kredit kayak properti dan otomotif bakal karena imbas karena permintaan menurun. Jadi meskipun kebijakan suku bunga tinggi dibutuhkan untuk stabilitas atau penerapan, harus hati-hati dan tetap mempertimbangkan dampaknya ke sektor real dan masyarakat umum. Di sini akan masuk pertanyaan ketiga, dan pertanyaan poin yang pertama itu peran perbankan syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang berbasis nilai Islam. Fungsi utamanya menyediakan layanan keuangan yang berbasis riba atau bunga, tidak spekulatif dan adil dalam pembagian risiko dan hasil. Bank syariah bukan sekedar alternatif bank konvensional, melainkan sistem keuangan tersendiri yang menjunjung prinsip keadilan sosial dan keberkahan ekonomi. Perbedaannya sangat mendasar. Bank konvensional memberi pinjaman dengan bunga tetap tanpa memedulikan uang rugi usaha nasabah. Sementara bank syariah menerapkan skema seperti mendaraba atau bagi hasil dan kerjasama modal yang membuat bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko dan menikmati keuntungan. Kelebihan pendekatan syariah ini adanya fokus pada sektor real dan transparansi. Ketika masyarakat menabung atau berinvestasi di bank syariah, uangnya benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi yang nyata seperti usaha mikro, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Baik, di sini akan masuk ke pertanyaan poin kedua tentang tantangan dan peluang dalam kebijakan moneter. Perbankan syariah tidak lepas dari tantangan. Yang pertama itu dari sisi infrastruktur, pasar keuangan syariah yang masih berkembang. Instrumen moneter bank syariah belum sebanyak dan selikut instrumen konvensional, sehingga transmisi kebijakan BI ke bank syariah bisa lambat. Yang kedua, keterbatasan SDM dan literasi masyarakat tentang produk syariah menyebabkan minimal penetrasi pasar. Tapi peluangnya besar. Dukungan BI dan OJK terhadap penguatan bank syariah makin nyata seperti pendirian Bank Syariah Indonesia atau BSI serta pengembangan sertifikat Bank Indonesia Syariah dan suku BI. Apalagi masyarakat makin sadar pentingnya keuangan halal. Itu pertanyaan poin ketiga, itu koordinasi OJK dan BI. OJK dan BI memiliki peran strategi dalam mendukung sistem keuangan syariah. BI berfokus pada aspek moneter dan sistem pembayaran, sementara OJK mengatur kelembagaan dan kehati-hatian perbankan. Syariah 23-25 yang bertujuan memperkuat daya saing industri syariah, memperluas jangkauan layanan keuangan, dan meningkatkan literasi masyarakat. Kunci keberhasilan pengembangan bank syariah adalah sinergi dengan koordinasi regulasi, edukasi publik, dan pengembangan produksi keuangan. Indonesia menjadi pusat keuangan syariah menjadi regulasi di masa depan. Baik, di sini akan masuk pertanyaan nomor 4 dan saya menjawab poin pertama, yaitu posisi dolar AS dan dampaknya bagi Indonesia. Dolar AS sudah lama menjadi mata uang cadangan dunia. Sektor 60% dari cadangan devisa global dan lebih dari 80% transaksi internasional masih menggunakan dolar. Ini membuat AS punya posisi sangat kuat di sistem moneter global. Namun, dominasi dolar juga membawa dampak ke Indonesia. Setiap kali The Fed menaikkan suku bunga, aliran modal cenderung keluar dari negara berkembang seperti Indonesia karena investor lebih memilih aset dolar yang lebih menguntungkan dan dianggap aman. Akibatnya nilai tukar rupiah bisa melemah yang memicu inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini menjadi diversifikasi mata uang menjadi kebutuhan strategis. Indonesia telah bergantung pada dolar, maka kebijakan ekonomi dalam negeri sangat terpengaruh oleh keputusan moneter negara lain. Poin yang kedua yaitu peluang dan risiko de-dolarisasi. Strategi mengurangi tergantungan pada dolar dalam transaksi internasional. Salah satunya melalui lokal atau LCS, yaitu sistem perdagangan antara negara dengan mata uang masing-masing. Keuntungan jelas menurunkan biaya konversi, mengurangi tergantungan terhadap dolar, serta menstabilkan rupiah.
Tapi dedolarisasi juga punya risiko dolar selama ini dianggap aman dan stabil, sedangkan mata uang lokal bisa menjadi lebih volatil. Selain itu, kepercayaan terhadap rupiah masih terbatas. Oleh karena itu, proses transisi harus dilakukan secara bertahap dan berhati-hati. Pertanyaan poin yang ketiga itu strategi Indonesia hadapi perubahan global. Ini dibagi beberapa untuk menghadapi perubahan arsitektur moneter global Indonesia. Yang pertama itu memperluas kerjasama LCS dengan negara mitra dagang utama. Yang kedua, meningkatkan stabilitas ekonomi makro agar rupiah makin dipercaya secara global. Yang ketiga, mendorong digitalisasi keuangan termasuk proyek Central Bank Digital Currency oleh BI. Yang keempat, menjaga posisi dalam geopolitik global agar perdagangan dan investasi tetap lancar. Dengan strategi ini, Indonesia bisa menjadi pemain aktif bukan hanya penonton dalam pembentukan sistem moneter dunia yang lebih multipolar dan adil. Baik, sini akan masuk pertanyaan nomor 5, dan di sini saya akan menjawab poin yang pertama, yaitu coordination game antara kebijakan moneter dan fiskal. Dalam teori ekonomi, coordination game menggambarkan pentingnya kerjasama dua kebijakan besar moneter oleh BI dan fisik oleh pemerintah mencapai hasil optimal. Saat pandemi COVID-19, pemerintah menggelontorkan stimulasi besar melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, sementara BI menurunkan suku bunga, memilih surat utang negara, menyuntik likuiditas. Semua ini hanya bisa efektif kalau saling mendukung. Tanpa koordinasi, misalnya jika pemerintah boros tapi BI tidak mendukung likuiditas, maka nampaknya bisa lemah atau bahkan kontraproduktif. Itu poin kedua itu trade off stimulus versus risiko jangka panjang. Stimulus besar-besaran berhasil menyelamatkan ekonomi dari resesi, tapi itu bukan tanpa risiko defisit anggaran yang membengkak. Utang publik naik dan likuiditas tinggi bisa menyebabkan inflasi begitu ekonomi mulai pulih. Kalau tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa memicu kepercayaan investor, melemah nilai tukar atau lonjaknya harga. Baik, poin ketiga yaitu exit strategi dan stimulus. Exit strategi adalah proses mengakhiri stimulus secara bertahap dan berencana. Strategi ini mencakup beberapa, yaitu normalisasi kebijakan moneter, misalnya menaikkan suku bunga jika inflasi mulai naik. Yang kedua, konsolidasi fiskal, yaitu mengurangi defisit dan mengendalikan utang negara. Yang ketiga, reformasi struktur seperti peningkatan investasi belanja negara, reformasi perpajakan, dan peningkatan produktivitas ekonomi. Yang kelima, penguatan transportasi dan komunikasi kebijakan agar pasar tetap percaya pada arah kebijakan ekonomi pemerintah dan BI. Yang keenam itu exit strategi yang sukses tidak hanya menjaga stabilitas makro, tapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Baik, sekian hasil ujian akhir semester saya ucapkan terima kasih.